Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Deretan kritik Anies Baswedan ke pemerintahan Jokowi. Dilansir dari cnnindonesia.com, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, melontarkan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Anies menyinggung pembangunan jalan, penegakan hukum, hingga rangkap jabatan di era Jokowi. Pertama, jalan gratis era SBY vs era Jokowi. Anies mempermasalahkan pembangunan jalan tak berbayar di era Jokowi. Menurutnya, jalan tak berbayar yang dibangun di era Jokowi tak sebanyak era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Anies menyebut ada pembangunan 1.600 km jalan tol dan 19.000 km jalan tak berbayar di zaman Jokowi. Dia menyebut pembangunan di zaman SBY 20 kali lipat dari capaian itu. Bandingkan dengan zaman Pak SBY, jalan yang tak berbayar adalah 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang, ucap Anies di acara yang digelar di Jakarta pada Sabtu tanggal 20 Mei dan Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Kedua, rangkap jabatan. Dia menyindir pejabat publik di era Jokowi yang merangkap pengusaha. Menurutnya, hal tersebut terjadi jika institusi politik bersifat inklusif. Menurut Anies, seharusnya pejabat tak boleh merangkap sebagai pengusaha. Bila hal itu terjadi, pejabat akan membuat aturan yang akan mereka jalani sendiri. Ketiga, keberpihakan pada investor. Anies menyindir keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada investor. Ia berpendapat seharusnya perekonomian negara tak condong ke investor raksasa. Menurut Anies, negara harus menyediakan perekonomian yang memberi kesempatan setara. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaku usaha menengah ke bawah. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, kata Anies. Keempat, mafia di mana-mana. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Jokowi JK itu menyinggung keberadaan mafia di negara ini. Anies berjanji akan memberantas mafia tersebut jika terpilih menjadi presiden. Dia menyebut para mafia berkuasa di sektor-sektor yang semestinya dikuasai negara. Beberapa di antaranya pertanian, tanah, bantuan sosial, hingga kesehatan. Mafia-mafia ini berderet, ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, ya termasuk mafia BTS itu, ungkap Anies. Institusi negara pemeras. Ia menyindir tindakan memeras oleh institusi negara. Dia berkata ada upaya penyingkiran terhadap lawan politik melalui institusi negara. Dia menyampaikan institusi semacam itu mengonsolidasikan kewenangan pada satu kelompok. Menurutnya, lembaga itu membatasi kesempatan partisipasi terhadap orang yang berbeda pikiran. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun, tandasnya. Kelima, KKN merebak. Anies menuding institusi negara masih diselimuti praktik korupsi, kolisi, dan nepotisme atau KKN. Dia berkata KKN justru merebak meski reformasi sudah berjalan 25 tahun. Nah, agenda KKN sekarang kan masih ada dan seakan merebak secara pelan-pelan. Institusi penegak hukumnya ada, tapi institusi penegak hukumnya seperti kita tahu juga sering ada di kendali politik, ucap Anies.
Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan menampik berbagai tudingan Anies. Irfan menjelaskan pembangunan era Jokowi ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Politikus PPP itu menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi sudah mulai bisa dirasakan masyarakat. Menurutnya, ekonomi bertumbuh berkat sokongan infrastruktur buatan pemerintahan Jokowi. Jadi narasinya pemikirannya jangan parsial begitu kali ya. Harusnya kita ingin sama-sama membangun republik ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas begitu, ucap Irfan kepada cnnindonesia.com, Minggu tanggal 21 Mei. Selanjutnya masih dari cnnindonesia.com, kritik Anies 2 hari beruntun ke pemerintahan Jokowi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan menyuarakan berbagai kritik terhadap pemerintahan era Presiden Jokowi. Hal itu dia ucapkan saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora, Senayan, Jakarta, Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, dan acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Kritik tersebut terkait banyak hal, mulai dari pembangunan jalan, institusi politik memeras, tekak-tekuk hukum, adanya market player yang merangkap sebagai pembuat kebijakan, hingga mafia yang bercokol di berbagai sektor. Berikut poin-poin kritik Anies untuk pemerintahan Jokowi yang dirangkum cnnindonesia.com. Anies bandingkan pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi. Menurut Anies, pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lebih sedikit daripada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Anies membeberkan pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis hanya sepanjang 19.000 km. Sedangkan, pada era pemerintahannya selama 2 periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi. Bandingkan dengan zaman Pak SBY, jalan yang tak berbayar adalah 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km. 10 tahun sebelumnya 11.000 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang, kata Anies. Anies juga soroti institusi negara yang memeras lawan politik. Anies Baswedan menyoroti sebuah negara yang memiliki institusi politik bersifat ekstraktif atau memeras. Menurutnya, negara seperti itu bakal gagal berkembang. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun, ujar Anies. Menurut Anies, negara dengan institusi politik bersifat memeras dan menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, satu kelompok. Ia mengatakan institusi politik seperti itu tak akan menyebarkan atau membagikan kekuasaan dan membatasi kesempatan partisipasi terhadap orang yang memiliki perbedaan pikiran politik. Tekak-tekuk hukum di Indonesia, ia mengatakan negara dengan institusi politik memeras sering tidak mengindahkan etika, bahkan aturan hukum. Menurutnya, hukum sering ditekuk dan menguntungkan beberapa pihak saja. Bahkan peraturan sering ditekak-tekuk. Bisa diterapkan tebang pilih dan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan, tuturnya. Pejabat rangkap market player. Mantan Menteri Pendidikan itu mengungkap ada pejabat yang membuat kebijakan merangkap pengusaha atau market player. Menurutnya, hal tersebut akan ada jika institusi politik bersifat inklusif. Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat,
sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya, kata dia. Pro investor raksasa. Selain itu, Anies juga menyoroti masalah terkait ekonomi. Menurutnya perekonomian negara harus memberikan kesetaraan kesempatan, bukan hanya kepada investor-investor raksasa. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, tuturnya. Ia berpendapat seharusnya infrastruktur mikro untuk infrastruktur jalan tak berbayar juga perlu disiapkan untuk pelaku usaha tengah ke bawah. Hal tersebut dia anggap sebagai ekonomi yang inklusif. Kuasa para mafia. Dalam acara temu relawan minggu ini, Anies melanjutkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Di hadapan relawan dia menyoroti bercokolnya para mafia di sektor-sektor yang harusnya dikuasai oleh negara. Anies menyebut para mafia ada di sektor pertanian, proyek-proyek pemerintah, bantuan sosial, kesehatan, bahkan hingga pemilu. Dia berjanji akan memberantas para mafia itu jika berkuasa nanti. Mafia-mafia ini berderet, ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, ya termasuk mafia BTS itu, kata dia dalam temu akbar kebangsaan, Minggu tanggal 21 Mei. KKN masih ada. Anies juga menilai sejumlah agenda reformasi belum sepenuhnya tercapai oleh pemerintah. Utamanya terkait korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Setelah 25 tahun reformasi, Anies menilai KKN justru merebak. Nah, agenda KKN sekarang kan masih ada dan seakan merebak secara pelan-pelan. Institusi penegak hukumnya ada. Tapi institusi penegak hukumnya seperti kita tahu juga sering ada di kendali politik, kata dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.